يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي قومي. فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة Masjid Al-Muhtaram, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Dan juga kita doakan mungkin ada yang sakit, jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syuhurillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa, halaman 20 paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Hadis ini spesial ditujukan para pelaku poligami yang punya istri yang mengatasnamakan sunnah Nabi, padahal sunnah Nabi yang lain masih banyak. Kenapa milihnya yang itu? Kadang pakai ayat lagi ya, buat nakut-nakutin istrinya supaya ngiklasin, make
ayat. Famtihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ayatnya dipotong di situ. Padahal ayat itu masih ada lanjutan. Ada yang isu Oh, anak-anak pesantren. Ya wis, mau pada sholat atau pada ikut ngaji? Ya sini masuk Neng. Apa gantiin ngaji sini nggak apa-apa sini? Apa mau gantiin sini nih? Nah, iyalah, mau anak Darul Rahman ya. Darul Rahman apa Darul Najah? Oh, Darul Najah. Ya terserah mau duduk di sini mau monggo lah, di mana aja. Ini acara tugas dari pondok apa? Harus ini kecil Pak Ustaz ya. Pak Ustaz ganteng sendiri Pak. Ntar GR saya. Bahasanya ini lagi ya kan? Ya, mau duduk di mana aja terserah. Ntar kalau duduk sono kelihatan tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu imra'atan famala ila ahadihima jaa yaumal qiyamati wa syaqquhu ma'ilun. Rawahu Abu Dawud. Man siapapun kanat lahu imra'atani, orang yang punya dua istri. Ini berarti hadis kan spesial ditujukan untuk laki-laki. Laki-laki yang praktek poligami atau yang berniat poligami. Famala ila ahadihima, famala dan ia condong berat ila ahadihima ke salah satunya, nggak bisa adil, lebih menitik beratkan ke salah satu. Biasanya yang lebih didemenin yang muda atau yang tua? Yang baru, ayo. Biar lebih tua kalau yang baru lebih didemenin ya. Masih baru. Tapi ntar giliran udah tua biasanya kembali ke yang lama. Biasanya. Ja'a yaumal qiyamati, maka orang itu akan datang di hari kiamat wa syaqquhu, bahunya, pundaknya, ma'ilun, miring. Ma'il itu artinya miring, bukan Ismail ya, ma'il. Jadi sengklek. Kalau orang sini apa bilang? Kalau orang Jawa bilangnya sengklek. Sengklek itu kalau orang jalan miring kayak kepiting gitu. Tengkleng. Nah, iya, pokoknya jalannya miring-miring ini loh. Berarti nanti ibu di sono bisa ngelihat suaminya itu ntar jalannya tegak atau miring. Walaupun di sini misalnya ibu nggak tahu karena berhasil tutupin sampai serapet-rapetnya, begitu nanti di akhirat kok suaminya jalannya miring, ternyata ketahuan. Tapi ketahuannya udah di sono. Di sini umpama ditutupin, nomor HP-nya ditulis pakai tukang genteng atau tukang bata. Ya pengalaman Ustaz. Pengalaman nih. Saya hanya bercerita bahwa seandainya kok nanti suaminya ibu itu loh di sono kok jalannya miring kayak kepiting gitu. Oh ya. Suaminya miring. Itu berarti kena hukum di hadis ini. Seorang laki-laki yang ia menikah lebih dari satu alias poligami
dan dia tidak bisa adil. Adil itu belum tentu sama loh ya. Adil itu kan belum tentu sama ya. Umpama istri nomor pertama anaknya 1, istri kedua anaknya 3, tentu memberi nafkahnya kan jumlahnya beda. Terus kemudian istri yang ketiga nggak punya anak umpama, tentu kan memberi nafkahnya jumlahnya beda. Nggak bisa langsung dipukul rata sehari kasih 200 semua. Lah yang nggak punya anak seneng, lah yang anak 3, 1 SMP, 1 SD, 1 TK, wah babak belur. Maka ya adil belum tentu sama. Berarti ya asas ridho dari yang menerima nafkah. Kalau ridho, kalau nggak ridho ya sungguh. Wis jalannya miring kayak kepiting ya. Kalau di dunia sih nggak kelihatan, bisa ditutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Idza ketika aradallah, Allah menghendaki bi 'abdin terhadap seorang hamba khairan baik. Kalau Allah menghendaki seseorang itu jadi orang baik, maka faqaha, Allah memberikan faham hum kepada mereka fid dini, dalam urusan agama. Faham itu bukan hanya bisa teori loh ya. Faham itu teorinya pinter, prakteknya yo jago. Artinya orang yang dikehendaki orang baik menurut hadis ini, orang itu ditakdir oleh Allah faham. Faham itu artinya teorinya yo bisa, prakteknya yo bisa. Jangan sampai kayak ijar oni, iso ngajar ora iso kelakoni. Kalau Quran bilangnya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang luar biasa, orang yang ngomongnya ngalor ternyata pelakunya idul. Orang yang kelihatannya hijau ternyata merah, kayak semongko. Semangka itu kan luarnya hijau, begitu dibelah merah. Orang yang omongannya nggak sesuai dengan perilakunya. Jangan marah, karena marah itu dari setan. Begitu pulang ngaji sendalnya hilang. Marah-marah. Kita harus bersedekah. Giliran ada kotak lewat, pura-pura khusyuk apa ngantuk. Gini. Walidnya naudzubillah. Ada orang datang ke rumahnya minta sedekah, minta sumbangan, proposal dibaca dari ujung ke ujung sampai titik koma huruf gede kecil dikomentarin. Begitu ngeluarin gocek. Bahaya. Itu berarti bukan faqih, orang yang faham agama. Wa waqqara saghiruhum kabirahum. Wa waqqara, dan dijadikan, kalau orang Jawa itu maknanya welas asih, kasih sayang. Saghiruhum wa waqqara hormat, bukan, salah. Wa waqqara hormat takdim, saghiruhum kabirahum, orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua. Saghir itu kalau dimaknai secara tekstual artinya kecil. Kabir itu besar, tapi dalam hal ini dimaknai saghir itu muda, kabir itu tua. Orang baik itu salah satunya, kalau satu tadi paham ilmu agama, dua, orang yang ia masih muda bisa menghormati yang tua. Walaupun yang tua itu misalnya dari sisi ilmunya kurang, tapi karena kebetulan dia lahir duluan, ya tetap kalau budaya kita ya cium tangan. Makalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Sering dengar Bu ya nama kitab ini ya? Sering. Apalagi anak-anak pondok ngaji kitab Nasaihul Ibad enggak? Belum. Kelas berapa? Ini.
Oh beda-beda. Oh kirain sama. Ini yang tertinggi kelas berapa? Aliyah. Kelas 2 Aliyah. Nasaihul Ibad itu karya dari Imam Nawawi Banten, asli ulama Indonesia. Di situ ada tulisan menukil dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani, nama yang sering kita sebut kalau tawassulan itu, ila hadratir ruhi khususon. Nah, itu beliau bilang begini. Ini langsung kalau ketemu atau berhadapan dengan orang yang usianya di atas kita, maka berprasangka baik, dia ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kalau ketemu dengan usianya yang lebih muda kayak begini nih, anak-anak sekolah, prasangka baiknya dosanya lebih dikit daripada kita. Ini dosanya lebih dikit nih daripada yang ono. Ini paling enggak belum pernah ngomelin suami ya. Lah kalau yang ono, lo suami aja belum punya. Lah iya, kalau ketemu orang yang umurnya lebih bawah dari kita, prasangka baiknya dosanya lebih dikit. Loh, dosanya lebih dikit. Ngomelnya belum banyak, belum pernah ngomelin laki, belum pernah ngomelin anak, belum pernah ngumpetin duit laki. Lah kalau yang ono, yang ono sono kok. Enggak pernah ya. Langsung ambil aja ya. Umpama nih pulang dari sini sore umpama mau nyuci, sebelum dimasukin ke mesin cuci biasanya kan diperiksa-periksa tuh. Di kantong celana kok nemu duit 300. Itu balik laporin suami apa langsung kantongin? Itu namanya usaha. Itu namanya usaha. Usaha. Wong tahu kok ini duitnya siapa kan tahu ya. Ini duitnya siapa? Lah cuman kan ibu ini kan punya prinsip, duit suami adalah duit istri. Kalau duit istri, nah, wes pokoknya istri itu nggak pernah salah. Ayo, pasal 1 istri nggak pernah salah. Pasal 2 kalau istri salah kembali ke pasal 1. Wes pokoknya menang terus. Lalu perempuan dilawan. Saya di jalanan itu paling takut kalau di depan saya ada perempuan. Wong tiba bisa jadi sennya kanan ternyata beloknya kiri. Makanya saya kalau bawa kendaraan kok belakang depan saya ada perempuan, wes mending pokoknya alon-alon saya tungguin beloknya kemana daripada jadi masalah. Lah lanjut makalah Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ketemu orang kaya kita husnudzonnya, sedekahnya lebih banyak daripada kita. Ketemu orang yang lebih miskin, husnudzonnya prasangkanya baik, dia lebih sabar daripada kita. Oh dia sabar, tiap bulan diomelin sama yang punya kontrakan, sabar. Kontrakannya nunggak mulu. Ketemu orang yang ahli maksiat, wis pokoknya tiap hari kerjaannya 5M dulu, mabuk, apalagi madat, main, madon, satu apa? Molor, ayo itulah lah. Wis pokoknya ketemu orang yang ahli maksiat, menurut pandangan mata kita tiap hari kita lihatnya dia itu maksiat. Pasang judi slot ya iya, mabuk ya iya, malah di lampu merah situ ya iya. Itu saja Syekh Abdul Qadir Jailani bilang tetap berhusnudzon, prasangka baik. Siapa tahu besok dia tobat jadi preman pensiun, anak buahnya Kang Mus. Iya kan? Bisa jadi dia tobat, ketika tobat ibadahnya lebih tekun daripada kita. Bahkan sampai ketemu orang kafir sekalipun yang bukan Islam, kita disuruh husnudzon sama Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang namanya sering kita sebut tadi itu. Bilangnya apa? Ketemu orang kafir husnudzon, siapa tahu ntar besok dia mu'alaf. Mu'alaf biasanya ngajinya lebih tekun daripada kita. Nyatanya banyak pendakwah itu yang mu'alaf dan ternyata ilmunya lebih pintar daripada kita. Nah itu ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Wa razaqahum, dan Allah memberikan karunia rezeki kepada mereka ar-rifqa. Rifqa itu rifki, sering dikasih pakai nama orang ya. Rifki. Rifki itu artinya sayang. Kalau waqar tadi itu hormat, kalau rifki, rifqa itu artinya sayang. Orang yang lebih tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu tanda-tanda orang baik. Wa razaqahum ar-rifqa fi ma'isyatihim, di dalam ma'isyahnya, dalam kehidupannya. Wal qasda, qasda itu artinya sedang-sedang, enggak gede, enggak kecil, enggak banyak, enggak dikit. Fi nafaqatihim, dalam memberi nafkah, artinya seimbang sesuai kebutuhan. Wa bassarahum uyubahum, dan ia melihat atau mengetahui aibnya sendiri. Ada hadis lain, berbahagialah orang yang karena sibuk benerin aibnya sampai lupa ngomongin aib orang lain. Lah kita ini kan lebih enak, lebih gampang, lebih mudah nyela orang daripada nyela diri sendiri. Karena kita itu punya cermin, sering kita adepin ke orang daripada ke muka sendiri. Kita itu gampang nuduh orang temperamen, padahal kita sendiri yo ngamuan temperamen. Nuduh orang lain pelit, padahal diri kita sendiri yo pelit. Kita itu kayak nggak rasanya kita ini orang baik aja gitu. Orang itu dianggapnya salah semua. Ngaji kok gitu, jadi MC kok gitu, padahal dia sendiri disodorin mic suruh jadi MC, nggak bunyi. Repot ya orang yang begini nih. Lah orang baik itu wa bassarahum uyubahum, ia diperlihatkan aibnya sendiri. Fatabu, maka kemudian ia bertaubat minha, dari aibnya itu, dari kekurangannya itu. Poin yang terakhir, wa idza arada bihim ghairu dzalik, dan ketika Allah menghendaki terhadap orang-orang tersebut yang selainnya itu maksudnya selain paham ilmu agama, yang muda hormat pada yang tua sayang kepada yang muda, kemudian dalam urusan nafkah terhadap keluarga ya adil, kemudian ia bisa koreksi atau introspeksi diri sendiri, kemudian ia taubat. Setelah itu tarokahum hamlan, mereka meninggalkan hamlan. Kalau pakai hak, hamlan itu artinya hamil. Kalau kamalan pakai kaf artinya kesempurnaan. Kalau pakai hak artinya kesia-siaan. Artinya orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Bagi orang beriman, aslinya semuanya itu ada manfaatnya. Bahkan sampai tidur ya tidur. Bagi orang yang beriman, itu ada manfaatnya. Kalau zaman saya kecil dulu ada lagu Nasidariyah. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi. Dulu zaman saya kecil itu ada lagu Nasidariyah, dipopulerkan Nasidariyah. Orang yang iman, biasanya kalau grup-grup yang beginian pada apal ya. Orang iman itu nuntut ilmu kayak begini ini. Ibadahnya anak pelajar ya belajar yang benar-benar. Mencari nafkah, suami-suami yang pada nyari nafkah itu ya ibadah. Ibu yang di rumah setelah tugasnya semua selesai, kemudian ibu makan, minum, tidur, semua jadi
ibadah. Bahkan tidur itu cara paling efektif untuk ninggalin dosa. Orang kalau melek itu gampang banget berpotensi dosa. Umpama aku ya, ntar pulang ngaji dari sini mendung-mendung begini, beli roti apa-apa, kemudian bikin teh manis di rumah, duduk di teras. Kebetulan sama anak atau sama mantu, apa sama siapa lah duduk di teras berdua. Ini apalagi rumahnya pinggir jalan begini, ada orang lewat, nah itu mulai itu. Siapa itu mah? Tuh anaknya si itu tuh. Nah, mulai itu anaknya si itu tuh. Habis itu, yang mana? Itu yang rumahnya di ujung. Mulai ngomongin orang. Maka kalau ada orang tidur itu ternyata cara paling efektif ngindarin dosa. Maka kalau melek kok khawatir nambah dosa, lebih baik tidur. Tapi kalau tidur kok keterusan, yuk bahaya. Wong jangankan hal-hal yang mubah, hal-hal yang wajib saja nggak boleh berlebihan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab khusus namanya al-iqtisad fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Kalau berlebihan semuanya akan sia-sia, termasuk ibadah itu tadi. Nah, di hadis yang ini ada poin penutup. Orang baik itu adalah orang yang meninggalkan yang tidak ada gunanya. Dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Termasuk baiknya iman seseorang itu kalau dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ngobrol sama tetangga kira-kira manfaat apa enggak? Ada manfaatnya kalau sekedarnya. Tapi kalau sampai berjam-jam lebih banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Orang kalau nahan diri nggak ngobrol sama tetangga ya nggak bagus juga, nggak kenal sama tetangga. Ntar kalau dia sakit, dia kena apa-apa, yang nolongin siapa? Ya ngobrol, tapi seperlunya. Kalau berlebihan nanti timbulnya mandorot alias dosa. Tidur tadi yo manfaat, makan yo manfaat, jalan-jalan yo manfaat, tapi sekedarnya. Kalau berlebihan yo bahaya. Maka ada makalah mengatakan khairul umur awsatuha. Urusan yang terbaik itu yang sedang-sedang saja. Kalau berlebihan wallahu a'lam bishawab. Ini anak-anak santri ada agenda khusus apa? Ini ketua rombongannya yang mana? Biasanya ada agenda khusus. Oh, ajaran anak ngaji. Yo nanti konsultasi sama pengurusnya. Nah, kalau sama ibu-ibu ini ada agenda enggak? Oh gitu. Kirain ada agenda sosialisasi apa gitu, enggak? Oh gitu, ya wes. Nanti dilanjutkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim al-ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina